Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada ulangan tema 4 kali ini kita telah kedatangan beberapa narasumber yang akan menjelaskan tentang profesinya. Di sini kita telah kedatangan ada ayah dari Alivia, ada Umi dari Syamil, dan yang terakhir ada ayah dari Farhan. Nah, mereka akan menjelaskan profesinya. Tolong disimak ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Herman. Saya adalah ayah dari Alivia Harum Latifah kelas 4. Pekerjaan saya adalah seorang bankers, yaitu bekerja di Bank Syariah Mandiri, di mana memang peran utama saya dari seorang bankers di Bank Syariah Mandiri adalah memajukan perekonomian syariah. Tugas utama saya di Bank Syariah Mandiri adalah memastikan setiap produk, setiap pembiayaan yang kita salurkan itu tepat sasaran, kemudian juga aman di masyarakat, tidak ada yang fraud atau menyalahi dari aturan yang ada, terutama aturan dari Dewan Syariah Nasional. Untuk diketahui bahwa perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada adanya Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang di setiap bank-bank syariah itu ada Dewan Syariahnya sendiri-sendiri. Nah, di sini tugas saya memastikan setiap produk yang diluncurkan, setiap produk yang dihasilkan itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma syariah yang berlaku di agama Islam. Apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seperti saya yang bekerja di Bank Syariah Mandiri? Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu teman-teman harus menjaga agama, harus menjaga sholatnya, harus menjaga imannya, jangan sampai nantinya bisa kita berpindah ke lain agama ataupun tetap menjaga iman itu tetap ada di dalam dada, terutama dengan terus belajar, terus mengaji, terus membaca Al-Quran, kemudian juga kita sama-sama untuk terus mengupayakan agar berguna, agama ini harus bisa berguna bagi kehidupan kita dan kehidupan di masyarakat kita. Kemudian yang harus dilakukan adalah terus belajar, terus mencari sisi-sisi syariah yang diperbolehkan yang mana. Jadi dalam suatu produk, dalam suatu fitur itu kita bagaimana caranya supaya dapat memenuhi aspek-aspek kesyariahannya, karena perbedaan antara syariah dan non syariah adalah kita lebih patuh kepada agama, kita patuh kepada agama kita yaitu Islam. Teruslah belajar, jangan sampai putus asa, karena setiap permasalahan pasti ada jalannya. Untuk anak-anak tetap semangat, dan untuk saat ini memang sedang pandemi, tetap gunakan masker, jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, tetap belajar, kemudian jangan terlalu kebanyakan main game ya. Main game itu banyak banget itu anak-anak yang sekarang main game. Jangan terlalu kebanyakan main game karena waktunya akan terbuang sia-sia, tidak berguna, tidak berfaedah. Lebih baik gunakan untuk membaca, kemudian juga untuk belajar, kemudian juga untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita yang harus kita lakukan, yang pasti harus berguna bagi umat ini, berguna bagi agama ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Jamilah, saya Umi Syamil. Pekerjaan saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai penjahit dan pengusaha.
Teman-teman, kalau teman-teman ditanya cita-citanya apa, pasti deh rata-rata jawabnya ingin jadi dokter, atau ingin jadi polisi, atau ingin jadi guru, atau ingin jadi astronot seperti Syamil. Mungkin di antara teman-teman gak ada yang terpikir ingin jadi seorang penjahit. Padahal jadi seorang penjahit itu banyak loh nilai positifnya. Yang pertama, seorang penjahit itu hemat. Kenapa hemat? Misalnya teman-teman lihat baju cantik di internet, pasti teman-teman pengen beli. Nah, seorang penjahit nggak perlu loh ngeluarin duit banyak buat beli. Seorang penjahit bisa bikin baju sama persis seperti di internet. Atau teman-teman ingin punya mukena atau sajadah baru, penjahit juga bisa loh bikin. Atau teman-teman ingin punya tas, penjahit juga bisa bikin tas. Atau teman-teman ingin punya tempat pensil, penjahit juga bisa bikin. Atau teman-teman ingin punya masker, penjahit juga bisa loh bikin masker. Nah, pokoknya asalkan teman-teman mau berusaha dan belajar, seorang penjahit bisa bikin apapun yang kalian inginkan. Nah, yang kedua, seorang penjahit itu bisa membahagiakan banyak orang. Misalnya ada seorang pengantin jahit baju pengantin di Umi. Setelah bajunya jadi, pasti pengantinnya bahagia karena bisa pakai baju cantik di hari pernikahannya. Atau kemarin Umi baru bikin koko baru buat Syamil. Soalnya koko Syamil udah pada kekecilan. Nah, setelah baju kokonya jadi, Syamil lihat, terus Syamil langsung peluk Umi deh. Langsung bilang, "Makasih Umi," atau "Makasih Umi sayang." Pasti dong, selain Syamil bahagia, Umi juga bahagia. Pokoknya banyak deh cerita bahagia pelanggan-pelanggan Umi setelah jahit baju di Umi. Nah, yang ketiga, seorang penjahit bisa bermanfaat buat banyak orang. Ketika seorang penjahit itu punya kreativitas, baik dari segi kreasi dan marketing, seorang penjahit bisa loh berubah jadi pengusaha. Seorang penjahit bisa membuka banyak lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan seorang penjahit bisa ngasih penghasilan tambahan buat orang lain. Nah, pokoknya apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cita-citakan, asalkan kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang baik, pasti banyak nilai positifnya. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa ya, tetap rajin belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Mikasa yang pagi ini semua pada belajar di rumah. Jadi di masa pandemi COVID, jadi adik-adik sekarang belajar dari rumah. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita kepada adik-adik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sabto Nugroho, pangkat saya Letnan Kolonel. Kebetulan saya berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Bagi adik-adik mungkin yang belum tahu, sekarang saya menggunakan seragam pakaian dinas lapangan atau pakaian loreng. Ini menjadi ciri khas anggota TNI. Mungkin adik-adik yang ingin bergabung menjadi anggota TNI, silakan melalui tahapan-tahapan atau sekolah dulu, dari SD, SMP, SMA, baru bisa mendaftar menjadi anggota TNI. Bisa menjadi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bercita-cita menjadi seorang penerjun, menjadi seorang pilot, atau menjadi seorang pasukan yang
mempunyai keahlian menembak, silakan bergabung di TNI. Mungkin belum tahu adik-adik TNI itu apa tugasnya. TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Jadi adik-adik yang ingin bergabung menjadi anggota TNI, silakan. Mungkin apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya setelah melalui pendidikan SMA bisa mendaftarkan diri di satuan-satuan yang bisa mendaftarkan, misalnya Angkatan Darat bisa di Kodam, kemudian Angkatan Laut bisa di Lantamal, kemudian Angkatan Udara bisa di Lanut. Jadi syarat-syaratnya adik-adik bisa menjadi TNI itu mendaftar diri dulu di satuan-satuan yang saya sebutkan tadi. Syaratnya itu adalah 1. Warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tidak punya catatan kriminal, kemudian sehat jasmani maupun rohani, kemudian tidak sedang atau terjadi masalah hukum. Itu adik-adik bisa mendaftarkan diri. Jadi silakan yang mau mendaftar menjadi TNI, diharapkan adik-adik rajin ibadah, kemudian mendapatkan restu dari orang tua, kemudian rajin belajar, rajin berolahraga, dan disiplin. Jangan lupa adik-adik harus percaya diri atau percaya pada diri sendiri. Tetap semangat belajar di rumah, tetap terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Ingat, disiplin kita adalah vaksin kita dalam melawan COVID. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Alifia, Umi Syamil, dan Ayah Farhan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.